Ustadz dari Aisyah, bagaimana cara menasehati seorang teman yang bercadar tapi kurang menjaga pergaulannya dengan yang non mahram? Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama adalah, sebelum ini tips dari Syekh kami di Madinah, beliau selalu menasihatkan kepada kami ketika engkau hendak menasihati seseorang, yang paling pertama engkau lakukan adalah luruskan niat bahwa kita menasihati saudari kita ini karena cinta kita mau dia kembali ke dalam kebenaran. Kita menghindari niat-niat yang salah agar dikatakan lebih soleha, agar dikatakan orang berilmu. Kita menghindari niat-niat buruk seperti ini. Yang kedua, yang tidak kalah penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengistiqomahkan diri kita dalam hidayah dan menghidayahkan saudari kita tersebut. Makanya kalau biasanya kita di Arab Saudi, ketika ada seseorang teman melakukan kesalahan, kita kadang mengucapkan hadallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kalian. Lalu kita memulai nasihat. Lalu yang pertama yang kami nasihati untuk saudari kita itu yang setelah berhijab akan tetapi masih tetap bercampur baur, maka nasihati, ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Innahu kana fahisyah, karena sungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk jalan. Dan zina itu tidak langsung terjadi. Zina berawal dari pandangan mata, dari sentuhan, dari campur baurnya seorang laki-laki dan perempuan. Dan hukum ikhtilat, hukum campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada hukumnya, tanpa ada alasan syar'i, tidak ada alasan khusus untuk itu, maka haram. Bukan hal yang dibolehkan dalam agama kita. Dan kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa pengertian hijab adalah menutup. Mengapa seorang muslimah diperintahkan untuk berhijab? Tidak hanya untuk menutupi auratnya, tapi untuk menjaga tingkah lakunya, untuk menjaga dia dari gangguan laki-laki. Makanya Allah mengatakan fala yu'dzain, agar dia tidak diganggu. Kita sudah diperintahkan untuk berhijab, Allah sudah jaga kita, lalu kita sendiri yang berusaha untuk diganggu oleh laki-laki lain, berusaha untuk membuka celah kemaksiatan, yaitu dengan bercampur baur dengan orang-orang yang bukan mahram. Yang pertama adalah luruskan niat, berdoa, doakan diri dan doakan saudara kita. Kedua, ajak baik-baik, jangan nasihati di depan umum, karena Imam Syafi'i mengatakan nasihat itu ketika engkau menasihati saudarimu sendirian. Adapun ketika engkau menasihati saudaramu di keramaian, itu bukan nasihat, tapi membuka aibnya. Jadi tarik dia, atau misalnya yang paling bagus, ajak dia makan, berikan dia hadiah, lalu nasihati. Afan ukhti, mungkin lebih bagus kalau misalnya usahakan jangan campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, karena dilarang dalam agama kita. Allah berfirman seperti ini, usahakan pilih kata-kata selembut mungkin. Selanjutnya, Syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kedua ini hampir mirip-mirip Ustaz, cuman lebih khusus ke keluarga. Dari Suryanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menyampaikan kepada keluarga yang usianya lebih tua Ustaz dibanding kita supaya dia bisa berhijab kembali? Sebelumnya dia sudah berhijab, tapi sekarang sudah tidak berhijab lagi. Bagaimana Ustaz cara menasihati seseorang yang lebih tua dibanding kita, misalnya ibu atau tante yang dulunya dia pernah berhijab bahkan istiqomah dalam agamanya, lalu setelah terjadi beberapa tahun dia sudah tidak berhijab lagi. Bagaimana cara kita menasihatinya? Yang pertama adalah ini nasihat untuk diri kita. Jangan pernah menganggap remeh godaan syaitan, karena sungguhnya hati ini lemah, hati ini gampang terbolak-balik. Makanya kita hendak memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik.
Wahai zat yang maha memalingkan hati, palingkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah. Makanya setelah kita mendapatkan hidayah, tidak cukup sampai di situ. Hidayah memang mahal. Mencari hidayah itu sulit, tapi lebih sulit mempertahankan hidayah. Maka kita selalu berdoa dalam salat kita agar kita istiqomahkan di dalamnya, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya sangat sedih ketika kita melihat saudara atau saudari kita yang dulunya misalnya sholat sama-sama, kajian sama-sama, berhijab, mereka lambat laun meninggalkan hijabnya, tidak lagi sholat. Maka ketika kita mendapati hal yang seperti ini, kita berlindung kepada Allah, kita bersyukur kita masih diberi hidayah, lalu mendoakan saudara-saudara kita. Tapi ingat, jangan mengeluarkan kata-kata yang memvonis, karena sungguhnya kita cuma diperintahkan menyampaikan nasihat, bukan menghukum seseorang, karena kita bukan hakim. Allah mengatakan, laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha. Bukanlah tugas untuk memberi petunjuk, akan tetapi petunjuk itu datangnya dari Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau nasihat, akan mengingat nasihat dari seorang syekh. Beliau mengatakan, ketika engkau hendak menasihati seseorang, terutama kerabat dekatmu, maka sulit. Mengapa? Karena mereka yang paling tahu aib-aib kita. Kau mau nasihati saya tentang hijab, baru kau yang paling terlambat bangun sholat subuh. Kau disuruh cuci piring saja malas, mau nasihati ibu, mau pakai hijab. Maka kata syekhnya, bagaimana caranya menasihati keluarga kita? Nasihat itu akan jauh lebih mudah ketika dari hati ke hati. Orang berbeda pendapat karena hendak menyatukan pikirannya. Akan tetapi jauh lebih mudah menyampaikan kebenaran ketika nasihat itu datang dari hati. Maka nasihatnya Syekh, beliau mengatakan, sebelum engkau memberikan nasihat, ambil hatinya terlebih dahulu. Ketika dia ibu kita, tante kita, ambil hatinya terlebih dahulu. Berikan hadiah, pijit-pijit, cari waktu luangnya. Masya Allah, mak, tambah muda ki kulihat, tambah cantik ki kulihat. Tante, Masya Allah, makin cantik setelah pakai skincare. Tapi lebih cantik kalau rajin berwudu. Tapi lebih cantik kalau berhijab. Ini ada hijabku, hadiahkan ki. Ini ada hijab yang bisa dipakai oleh ibu. Ini ada hijab yang bisa dipakai oleh tante. Makanya Rasulullah mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dan terkadang yang membuat nasihat kita tidak diterima keluarga bukan karena ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita sampaikan. Karena terkadang yang membuat mereka menolak nasihat kita juga dikarenakan akhlak kita. Sebagian di antara kita, ketika hijabnya sudah semakin besar, jilbabnya sudah semakin panjang, jenggotnya sudah semakin lebat, mereka sudah merasa sombong. Mereka merasa lebih pintar dibanding orang tuanya. Melihat ayahnya belum sholat, ibunya belum pakai hijab, dia menasihati sambil membentak-bentak. Merasa dirinya sudah S1, S2, mereka meremehkan kedua orang tuanya. Padahal semakin lebar hijab kita, semakin panjang jenggot kita, semakin lembut hati kita, semakin baik perkataan kita. Maka kalau nasihat kita mau diterima oleh keluarga, perbaiki akhlak kita, ambil hatinya. Bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim? Ketika dia dimusuhi oleh ayahnya, dicaci maki, bahkan dilemparkan ke dalam api. Apakah Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan kasar? Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan dengan panggilan yang sangat lembut. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abadi, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku yang tersayang, jangan engkau menyembah syaitan. Maka hendaklah kita menasihati keluarga kita dengan lembut, doakan mereka, berikan hadiah. Maka semoga mereka kembali ke dalam hidayahnya, karena boleh jadi mereka dulu meninggalkan hijabnya karena suatu insiden, ada masalah, mungkin dia butuh teman curhat, atau ada ya hal-hal yang membuat dia kecewa, maka temani dia dialog, temani dia cerita, temukan celah yang dimana kita bisa menghibur dia dan bisa menarik atau mengambil hatinya agar bisa kembali berhijab. Tapi sekali lagi, hidayah itu datangnya dari Allah, tugas kita cuma menyampaikan. Tidak bisa memaksa, apalagi memvonis seseorang bahwa kalau dia tidak mau berhijab, dia pasti masuk neraka. Allahu a'lam. Ustaz, syukran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sangat bagus Ustaz. Ini dari
bisimitul wahdah. Pertanyaannya, apabila seorang wanita memakai cadar, bolehkah dia menampakkan wajahnya kepada sepupu laki-laki, ipar laki-lakinya, dan paman dari suami tante kandung? Ya, Betul. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, Ustadz, apa hukumnya kalau saya wanita bercadar, membuka cadar saya agar dilihat sepupu, ipar, dan suami dari tante saya? Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kita bahas dulu. Sepupu, ipar, dan suami dari tante kita, yang dimana suami dari tante kita ini bukan saudara kandung ibu atau ayah kita, maka mereka bertiga ini bukan mahram. Sepupu, ipar, dan suami dari tante kita bukan mahram. Berarti kalau kita sudah tahu bahwa dia bukan mahram, artinya tidak boleh menampakkan aurat kita kepada mereka. Sepupu, ipar, dan suami tante bukan mahram, artinya kita tidak boleh menampakkan aurat kita kepadanya. Di sini kita kembali tadi ke poin 1 tentang kriteria hijab syar'i. Kita mengambil pendapat yang mana? Kalau kita mengambil pendapat bahwa aurat itu seluruh tubuh, artinya kita memandang bahwa cadar itu wajib. Bagi waktu yang mengambil pendapat yang cadar itu wajib, maka dia tidak boleh membuka wajahnya kepada ipar, sepupu, dan suami tantenya. Adapun ketika dia mengambil pendapat bahwa wajah itu bukan aurat dan dia memakai cadar karena mengambil pendapat bahwa cadar itu sunnah, maka tidak mengapa ketika kumpul keluarga dia membuka cadarnya karena kemaslahatan. Misalnya karena keluarganya masih keras, dia masih diperbolehkan memakai cadar di luar rumah, tapi ketika ada acara keluarga di dalam rumah, orang tuanya sangat keras ketika dia harus memakai cadar ketika ada kumpul keluarga. Maka kita memakai kaidah usul fikih, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Kalau dia mengambil pendapat bahwa wajah itu bukan aurat dan cadar itu sunnah, maka silahkan dibuka. Tapi kalau uktinya mengambil pendapat bahwa cadar itu wajib, atau dia sudah menikah dan suaminya melarang istrinya membuka cadar di hadapan yang bukan mahram, maka wajib bagi dia untuk tidak membuka cadarnya, walaupun terhadap sepupu, ipar maupun omnya. Allahu a'lam. Syukran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sebenarnya sudah masuk materi dari Nurul Fitri, bagaimana yang termasuk jilbab syar'i? Ya, tadi sudah kita sebutkan tentang kriteria hijab syar'i. Yang pertama itu menutupi aurat. Yang kedua, longgar, tidak ketat, lebar dan tebal, tidak tipis dan tidak membentuk organ tubuh. Yang ketiga, tidak ada wangian atau parfum yang ditempelkan di hijab kita. Yang keempat, tidak memiliki warna yang mencolok atau hiasan yang berlebih. Dan selanjutnya, tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Selanjutnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan seterusnya. Semoga dipahami. Dan insya Allah materi tentang hijab ini ataupun seluruh materinya yang akan dibawakan pada hari ini, apabila para peserta atau para pemirsa yang di luar sana mau meminta, bisa minta ke panitia. Insya Allah para pemateri akan memberikan file PowerPoint-nya kepada panitia dan bisa dimiliki oleh para peserta dan dibaca di rumahnya. Baik. Ustaz, syukran. Alhamdulillah, pertanyaan sudah terjawab habis semua. Tadi ada beberapa peserta, Ustaz, yang mengangkat tangan. Mungkin kita pilih salah satu karena masih ada sedikit waktu. Pak Syamsul Naila, ada? Kalau misalnya ada yang malu untuk bicara, tidak apa-apa ditulis. Kalau misalnya sebagian malu untuk bertanya langsung, menyalakan mikrofon, tidak apa-apa ditulis terlebih dahulu. Atau Pak Muhammad Rizal tadi? Pak Muhammad Rizal ada? Pak Adrian
dan Pak Amir tadi yang angkat tangan. Silakan Pak. Masih terhubung? Kalau tidak terhubung, nampaknya Ustaz, mungkin kita cukupkan pada sesi materi kali ini Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada para jemaah sekalian, dan semoga kita diistiqomahkan di dalamnya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari kekurangan ilmu kami dan godaan syaitan Allah alaih. Kita berdoa semoga kita diberikan istiqomahan, dimatikan dalam keadaan istiqomah dan dikumpulkan di dalam surganya nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.